Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Febrilia. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan routing dari MTE-CNA modul 12. Di sini ada pengenalan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui router. Routing adalah proses mengirimkan data dari satu ke jaringan yang lain dengan bantuan perangkat yang disebut router. Artinya, kalau ada komputer di jaringan A ingin mengirim data ke jaringan B, datanya tidak bisa langsung harus lewat router dulu. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Di layer ini yang digunakan adalah alamat IP, internet protokol, dan router membaca IP tujuan untuk menentukan jalur terbaik. Jaringan A 192.168.1.0 dan jaringan B 10.10.10.0. Di tengah ada router. Alurnya, komputer di jaringan A mengirim data. Kedua, data masuk ke router. Router membaca alamat tujuan, misalnya ke jaringan B. Router meneruskan data ke jaringan B. Jadi, router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda. Klasifikasi routing. Statis routing. Statis routing adalah routing yang diatur secara manual oleh administrator dengan menambahkan route langsung ke dalam routing table. Dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Routing table. Routing table adalah daftar atau tabel yang berisi informasi jalur route ke berbagai jaringan, berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Route menggunakan tabel ini untuk menentukan kemana data harus dikirim dan lewat jalur mana yang paling tepat. Berisi nilai prioritas metrik dari masing-masing route. Metrik adalah nilai untuk menentukan jalur terbaik. Semakin kecil nilai metrik, semakin diprioritaskan. Routing table terbentuk dari 1. Semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Dynamic routing protokol dari protokol seperti RIP, OSP, EIGRP. Routing belajar otomatis dari routing lain. Kedua, smart route untuk network yang directly connected ke router. Directly connected jaringan yang langsung terhubung ke router, otomatis masuk ke routing table. Ketiga, konfigurasi tambahan statis route. Statis route yang ditambahkan manual oleh admin, digunakan untuk kontrol penuh jalur. IGV versus EGV. IGV Interior Gateway Protocol. IGV adalah protokol routing yang digunakan di dalam satu jaringan atau organisasi saja dalam satu autonomous system AS. Digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan satu dalam organisasi, sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. EGV Exterior Gateway Protocol. EGV adalah protokol routing yang digunakan antar jaringan yang berbeda, antar autonomous system. Digunakan pada inter-autonomous system routing.
diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau yang biasa digunakan dalam internet. Contoh, ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Kesimpulannya, IGP dipakai untuk komunikasi di dalam jaringan sendiri, dan EGV dipakai untuk komunikasi antar jaringan di internet. IGV versus EGP. Contoh protokol IGV. Distance Vector Routing Protocol dibagi menjadi 3. Cara kerja distance vector routing menentukan jalur berdasarkan jarak. Hop code. Contoh RIP v1 versi lama tidak mendukung subnet max. Kedua, RIP v2 lebih modern, sudah mendukung subnet. IGRP, protokol lama dari Cisco. Cirinya, 1. Sederhana, cocok jaringan kecil tapi lambat dalam mencari jalur baru. Link State Routing Protocol. Cara kerjanya, routing membuat peta atau topologi jaringan lengkap lalu menghitung jalur terbaik. Contoh, OSP, Open Shortest Path Base. Kedua, IS, Intermediate System to Intermediate System. Cirinya, lebih cepat dan akurat. Contoh, cocok untuk jaringan besar, lebih kompleks. Hybrid Routing Protocol. Gabungan antara distance vector ditambah link stack. Contoh, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Cirinya lebih cepat dari RIP, lebih efisien, banyak dipakai di jaringan Cisco. Contoh protokol EGP. EGP dipakai untuk antar jaringan internet atau antar organisasi. Contohnya di sini ada BGP. Border Gateway Protocol. Fungsinya mengatur routing di internet, digunakan oleh ISP menentukan jalur terbaik antar jaringan besar. Roadplex. Roadplex adalah tanda atau kode huruf yang membantu kita memahami route ini aktif atau tidak, route ini berasal dari mana, status, dinamik, dan lain-lain kondisi route tersebut. D. Dinamik. Dinamik route dari protokol routing otomatis. A. Aktif. Route sedang digunakan. C. Connected. Route dari jaringan yang langsung terhubung ke router. S. Statis, route yang dibuat manual. O. OSPF. R. RIP. B. BGP. M. MME. Biasanya untuk jaringan tertentu. B. Black hole. Data dibuang, drop, biasanya untuk keamanan. P. Prohibit, route dilarang, tidak boleh dilewati. Unreachable, route tidak bisa dijangkau. X. Disable, route dimatikan. Lanjut, di sini ada status routing. Status routing adalah metode routing di mana jalur atau route ditentukan secara manual oleh administrator ke routing table pada router. Sini ada konsep. Status routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN.
Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Statis routing mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambah jaringan baru. Studi kasus. Statis routing 2 router. Statis routing 3 router. Statis routing 4 router. Di sini saya akan membuat kayak gini simulasinya di Pinetlab. Klik kanan, node, dan mikrotik terus. Ininya dihapus. Save. Satu lagi. Ketik OS. Ininya dihapus. Save lagi. Nyalakan dulu. Sambungkan. Save. Udah save, pencet 2. Tunggu ya. Pencet disadmin. Enter. Passwordnya enter lagi. Enter. Sampai muncul. Ctrl C. Enter. Pancing supaya bisa di enter. IP addressnya 1 di sini di label 192.168.18.x. Oke. Ini DHCP-nya teman-teman. DHCP. Oke. Saja. Play. Oke. Teks. Ya. 192.168.18.43. Nah, 24. Oke. Di sini ini sambungin ke sini, nggak menghalangi.
node ke visual VCV nya 1. Apply save. Nah, satu lagi VCP node VCP 2. Save lagi. Tinggal sambungin aja deh. Ini ke sini. Save. Ini ke sini. Save. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're